Dan satu kabar gembira saya sampaikan, 2024 TPP tetap 14 bulan. Amin. Keren. 2025 TPP 14 bulan. Amin. Masa Dinas Kesehatan ada yang hadir? Ada yang hadir Dinas Kesehatan? Ada. 2025 seluruh pegawai puskesmas dapat TPP. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di vlog ini. Hari ini hari Kamis 28 November 2024, di mana pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui BKSDM akan mensosialisasikan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, dan saya akan hadir di sana. Mari kita mengikuti kegiatan di gedung auditorium pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nah teman-teman, kemungkinan ada 3 sesi di acara tersebut. Biasanya laporan dari Kepala BKSDM Kabupaten Banyuasin, setelah itu dari Kepala BKN Regional 7 atau yang mewakili, dan baru dari penjabat Bupati Banyuasin atau yang mewakili. Karena mungkin videonya sangat panjang, maka setiap sesi akan kami tampilkan dalam masing-masing video. Selamat menyaksikan. Akan kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan dari Sekretaris Daerah, dan mohon berkenan juga Bapak untuk dapat membuka rangkaian acara sosialisasi Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangannya paling meriah untuk Bapak Insinyur Erwin Ibrahim, STMM MBA Puasan Engineering. Kami persilakan. Burung berkilau di dahan kelapa, Kakak. indah bersahut dengan irama. Nah, cakep nih. Peraturan menteri jadi langkah nyata Amin. menuju aparatur yang penuh kinerja prima. Cakep itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Kantor Regional 7 yang diwakili Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian Bapak Susilo Widianto SHMH. Kalau saya tahunya Yopi Widianto, Pak. Nah, beliau sekarang menjadi Wakil Menteri. Kemudian lagi Ibu Helvina Esos MM, terima kasih Bu sudah hadir, analis kepegawaian ahli muda Regional 7. Kemudian lagi PLT Asisten 3 sekaligus Kepala BKPSDM Dr. Andes Haji Edi Haryono. Amin. Amin. Kemudian hadir di sini banyak ini Kepala OPD, ada Kepala Dinas Perikanan Pak Dr. Insinyur Septi Fitri. Kemudian lagi ada Kepala DP2 KB P3A Ibu Dr. Andes Hajah Yosi Zartini MSI. Kemudian lagi ada Kepala Dinas Nakertran Pak Insinyur Haji Apriliansa MSI. Ada juga Kepala DPM PTSP Bapak Dr. Andes Haji Ali Sadikin MSI. Kemudian lagi ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ibu Masita Liana SP. Camat atau Wali Kota Pangkal Balai ini Pak Santo Esos MSI. Amin. Beliau ini kan Wali Kota Ibu kota, Pak. Kabupaten Banyuasin, Pak Santo. Matanya masih capek ini, semalam begadang. Serta ada pejabat sekretaris UPD, ada Pak Sirot, ada Pak Ishak, kemudian lagi ada Pak Elianto, serta Bapak Ibu semua yang hadir, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kayak kurang semangat nih. Kita yel-yel dulu. Iya, ya dulu. Jadi Kalau saya tanya, saya jawab semangat pagi, maka jawabnya 3 kali pagi. pagi-pagi luar biasa. Iya, luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ah, keren. Begitu dong, masa musim hujan bikin jadi lembek. Apalagi baru sudah pesta. Iya. Benar kan? Benar. Yang namanya pesta itu disambut dengan hati gembira. Gembira. Jadi pas hari ini Pak Edi baca nih, setelah pesta langsung sosialisasi Iya. permen dan RB 1 Iya. tentang fungsional dan PMK Masih dulu. sosialisasi peninjauan masa kerja PNS atau PMK. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin ngajak berdiskusi. Kenapa saya langsung hadir? Karena Sekda ini adalah jabatan tertinggi ASN di suatu daerah. Betul. Dengan kata lain, saya ini orang tua Bapak Ibu semua, walaupun masih muda Pak Camat. Iya. Ya kan? Kalau kata Wong agak-agak mirip artis Korea. Nah, jadi meskipun muda tapi dalam struktural Pak Susilo, saya ini sebagai orang tua dari Bapak Ibu semua. Amin. Makanya saya hadir langsung untuk urusan kepegawaian. Tadi sebenarnya hari ini 4 acara Pak. Saya lihat di protokol jam 8, jam 9, jam 8, jam 9. Sekda semua. Kata kemauan ini Pak Siro. Iya. Jadi Pak Edi nelpon, Pak Sekda kita buka acara perpustakaan. Kaget Pak Edi, sini dulu. Karena ini lebih penting. Ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua berdiskusi dan berpikir. Kalau ini bisa dibaca sendiri nanti. Ya, keterkaitannya masih dengan PMK dan Permen 4 RB nomor 1 tahun 2023. Jadi kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini segala suatu hal yang harusnya kita sambut dengan gembira. Kalau orang mau sedekahan itu Pak dari setahun sebelumnya udah disusun. Iya. Ya kan? Buat ketua pelaksana siapa, kemudian lagi sambutan dari pihak besan siapa, sambutan dari tamu siapa, gedungnya, makannya, sampai sedemikian rupa. Cuman sayangnya biasanya setelah sedekah lupa, ya kan, sampah berserakan, piring di dapur banyak kotor, ya, sisip dikit ada yang betujahan gara-gara OT sampai jam 12 malam. Ini tadi betul disampaikan oleh Pak Edi. Nah, jadi setelah pilkada kita langsung bersih-bersih. Salah satunya adalah sosialisasi tentang PMK dan Permen 4 RB nomor 1. PNS ini Pak wajib dan harus netral, ya, tapi punya hak suara. Nah, itu berbeda dengan TNI Polri. TNI Polri wajib dan harus netral, dia tidak punya suara. Bahkan kemarin pada saat kami akan uang keripik Pak Camat sampai ke rumah pening, uang rumah banyaknya, ada ikan asin, ada keripik, ada gula merah, macam-macam. Gulai abang. Ya, di rumah dinas itu diantarkan uang lengkeng, kepala pasar. Iya. Nah ini, jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya semua. Jadi tidak ada tempat basah kering kata Wong. Semua tempat itu sesuai dengan garis tangan kita. Ada Wong tidak jadi PNS BW, tidak jadi Pak Dinas BW. Ya. Kalau kata Wong gitu, segala sesuatu itu tidak pacak berjalan kalau kata duit. Benar Pak Sirot? Benar Kak. Tapi ada juga segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan duit. Nah itu. Saya lihat laporan semalam, ada berapa kepala daerah yang kita tahu diberi duit banyak, kita kira jadi kalah. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ada juga beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan duit. Bahkan ada sahabat kita, kawan kita, kepala dinas Banyasin, nyalon wakil wali kota di provinsi lain, berpasangan dengan incumbent, lawan kotak kosong, kalah. Ya Allah, mau itu. Menang kotak kosong, 60% kotak kosong. Mantan kepala dinas Kabupaten Banyasin. Itu Bakal Pinang ya? Pasti kalau ngomong.
Nah ini Pak, jadi fenomena ini menjadi salah satu referensi dan salah satu hal yang harus kita renungkan. Ya, apalagi saat ini untuk mecat PNS dari jabatan itu tidak mudah. Semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Ya, jadi BKN kemudian lagi Men 4RB sudah sedemikian rupa untuk melindungi karir ASN. Salah satunya adalah dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini sebenarnya adalah melindungi karir PNS. Kalau kita misalnya kepala bidang di Kabupaten Banjarmasin pindah ke Palembang, tidak langsung jadi Pak Bidang, staf dulu. Ya. Atau pindah ke provinsi jadi staf dulu dan belum tentu langsung dapat jabatan, yang antri banyak. Tapi fungsional, Bapak Ibu misalnya fungsional muda, bidang apa misalnya di Banjarmasin. Begitu pindah ke Palembang, begitu pindah provinsi tetap analis. Jadi tidak berhenti jabatannya. Jadi jabatan fungsional ini terlindungi karirnya. Bahkan kalau rajin, grade poinnya terpenuhi 2 tahun bisa naik pangkat. Ya. Kalau jabatan eselon 3, IDA S2 habis di 4A itulah. Walaupun pensiun masih 10 tahun lagi. Nyala. Tapi kalau fungsional bisa naik terus, bisa 4B, bisa 4C, bisa 4D. Makanya waktu saya pernah mimpin acara, Pak Amin, Kadis Dikbud, minta saya buka acara untuk khusus korwil dan kepala sekolah. Pada saat itu masih pakai pangkat. Saya lihat bintang semua, yang ada 4C semua. Guru-guru itu Pak. Sama Cak Sekda. Karena apa? Karena mereka fungsional, bisa naik terus pangkatnya. Kalau kita mentok, ya. Kalau S2 paling tinggi itu 4A, kalau dia tidak duduk eselon 3A. Kalau fungsional tidak, ya. Nah jadi tidak usah takut untuk jadi jabatan fungsional. Malah justru saya, Pak Edi, Pak Kadis yang di depan ini yang agak bahaya. Kalau tidak dipakai eselon 2, fungsional lewat. Kalau aku masih Pak Ali. Nah kawan-kawan yang di atas 56 ini, mana Pak Susilo? Iya. Gitu kan? Iya. Makanya kemarin kita melakukan akselerasi atau percepatan untuk menerapkan manajemen talenta. Pak Edi sudah melakukan CAT waktu itu, ya di BKN, dan kebetulan pada saat itu digratiskan ya oleh Pak Susilo dengan Ibu Elvina. Kalau sekarang bayar. Nah, itulah kalau orang yang kata rezeki anak soleh itu. Nyala. Nah Banjarmasin gratis. Iya. Provinsi Mayar separuh. Nah, jadi seluruh pejabat kita kan sudah ikut semua. Dan hasil nilai-nilai itu nanti masuk di dalam kotak-kotak manajemen talenta. Nah, kalau sudah masuk ke situ akan terlindungi karir Bapak Ibu. Bapak Ibu akan jadi aset negara. Di Sobe misalnya Pak Lianto tahu-tahu dilantik jadi camat misalnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahu-tahu ditarik oleh Bupati Musi Banjarmasin, bisa. Dan nantinya tidak perlu lagi lelang. Ya. Semuanya bisa dilakukan dengan melalui manajemen pool atau manajemen talenta. Nah ini, jadi banyak sudah terobosan yang sudah dilakukan oleh BKN, oleh Menpan untuk melindungi karir pegawai negeri. Apalagi masih muda-muda, gara-gara politik terbuang, atau yang anak pensiun. Dari 57 misalnya 58 harusnya pensiun 60 lah, jorong 60. Iya. 58 baik. Sampai 58 ujungnya. Nah itu dia. Ini saya kemarin diskusi juga sama Pak itu Andang. Mana? dari BKN. Ya. Nah, Bapak, saya bilang Pak, dulu ada contoh nyata loh. Saya udah orang nomor 1 PNS Banjarmasin, begitu pindah provinsi pensiun eselon 3. Di mana perlindungan karir ASN-nya? Gitu. Saya udah. Nah ini kan menjadi pemikiran kita bersama supaya ASN ini terlindungi karirnya yang sudah berjuang, yang sudah mengabdi, ya, untuk negara. Jadi alangkah sayangnya kalau sudah jabatan pimpinan tinggi seperti itu tidak ada perlindungan dalam karirnya. Makanya oleh karena itu yakin saja Bapak Ibu, insya Allah
bekerjalah dengan maksimum, bekerjalah dengan profesional, dan yang paling penting satu lagi, ASN itu harus loyal. Loyal kepada bangsa dan negara, loyal kepada pimpinan. Saya waktu di Klub PIM 2 pada saat itu ada Pak Najib, pada saat itu PLT Sekda Provinsi, sebagai narasumber memberikan kami materi tahun 2017 saya PIM 2. Dia bilang, for official government employee, the important thing is loyalty. Dia pakai bahasa Inggris pidatonya. Saya masih ingat terngiang-ngiang dalam otak saya. Yang menjadi sesuatu yang paling penting di dalam karir seorang ASN itu adalah loyalitas. Hati-hati, ya, mentang-mentang dekat dengan atasan, dilangkahi asisten, dilangkahi Pak Sekda. Iya. Yang kabin ngelangkahi Pak Dinas, mentang-mentang berkawan dengan Pak Sekda misalnya. Nah itu. Hati-hati. Ya, Alamiah. dunia bisa berbalik Pak dalam hitungan hari. Yang paling penting kita ikuti alurnya. Kita ini pegawai, kita staf, ada kasubag di atas kita, di atas kasubag ada sekretaris, di atas sekretaris ada kepala UPD, ada asisten, ya, ada sekda. Ikuti alurnya. Jangan mentang-mentang dekat dengan kepala daerah dilewati galau, ya, jalan tol. Tahu-tahu kepala daerahnya diganti, nah, kemana cerita ya? Iya. Sampai mayo ini. Hati, ya. Mari kita ikuti, ya. Kita nggak boleh meremehkan orang lain. Nyelanya. Setiap orang itu ada karirnya, ya. Kalau kata Abraham Lincoln, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, itu dia. Tidak nyangkau gitu, nah, bukan TBJ. Gitu. Jadi segala sesuatu itu setiap pimpinan itu ada gaya dan style masing-masing. Makanya dari awal saya bilang bekerjalah secara profesional, bekerjalah secara optimum, bekerjalah dengan kesungguhan hati yang bersih. Insya Allah tak kati uang nak nganti kita kalau kita bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Sebelum saya pisah sambut pada saat berakhirnya kepala daerah yang lalu, beliau berpesan ngomong sama saya, Pak Sekda, kunci sebagai ASN itu dua. Siapa? Pertama, ridho Allah. Kalau Allah tak ridho, empuklah seluruh wong dukung kita rubuh. Kalau Allah ridho, sejuta manusia musuh kita tidak tergeser. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti aturan. Pak Sekda pegang. Setahun setengah Pak Sekda di era transisi, kalau berpegang dengan dua hal itu, insya Allah aman. Saya pegang sampai sekarang. Pertama, ridho Allah. Jadi jaga sholat, banyak sedekah, amalkan sunnah. Iya. Ya, berhentilah jadi ibu. Iya. Ngoceh ibu di belakang, berhentilah. Uang masih jadi, kita capek. Nah, iya. Jadi banyak-banyak membicarakan kebaikan orang. Nanya. Sekali kita mengucapkan kebaikan dan mendoakan orang, 10 balik ke kita. Jadi tidak kata ruginya kalau ketemu, oh Pak, Masya Allah, Bapak ini tambah belagap mudah-mudahan bisa jadi, tidak masalah. Iya. 10 kita mendoakan, 1 kita mendoakan orang, 10 balik ke kita. Makanya ridho Allah. Yang kedua, ikuti aturan. Aturannya seperti ini, tegak lurus. Nah itu, sampai pensiun peganglah Pak Elianto. Nah, kalau kita pegang, dimanapun kita bertugas, insya Allah kita selesai dengan baik. Karena ASN ini tidak mungkin selamanya Pak di sini. Pak Edi Nisa Pemiro masih banyak sih. Dulu di Palembang beliau nih, camat di Palembang, ya, masuk banyak sih. Itu tugas masing-masing. Seperti saya sudah paling tinggi
Tidak mungkin 17 tahun jadi sekda. Betul kan? Kelamuan. Pensiun 16-17 tahun lagi, Pak. Iya, Ya kan? Harus berpikir. benar. Mungkin besok pindah ke kabupaten lain atau ke provinsi atau ke kementerian, nggak tahu. Nah gitu. Jadi PNS itu rugi kalau tidak bekerja profesional, malah terjebak di dalam praktikal politik atau political practice. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Ada 2 acara lagi yang dibuka. Mohon maaf Pak Susilo, saya ingin sampai selesai sebenarnya Ibu Helvina ikut, tapi sudah ditunggu oleh Kepala Perpustakaan dan Arsip dan Kepala Dinas PU. Karena Sekda ini juga sebagai Ketua Komir, Komisi Irigasi. Jadi banyak nih tugas Sekda ini yang ex officio. Nah ini baju hijau BPBD nih, Kepala BPBD-nya itu Sekda. Oh, nyala. Di dalam Permendagri, Sekda itu sebagai Kepala BPBD. Sedangkan Pak Reza Agus Perdana itu adalah Kepala Pelaksana. Kalaksa. Makanya setiap acara BPBD melok terus Sekda sebagai kepala badan ex officio. Banyak Pak. Saprong. Ketua Perjaka. Kalau ada yang pening-pening dikit Pak Edi, Pak Sekda kita rapat. Kemudian lagi Bu Yuni, Pak Sekda rapat anggaran Saro, TAPD. TAPD. Ketuanya kan. Dan satu kabar gembira saya sampaikan, 2024 TPP tetap 14 bulan. Amin. Keren. 2025 TPP 14 bulan. Amin. Masa Dinas Kesehatan ada yang hadir? Ada yang hadir Dinas Kesehatan? ada. 2025 seluruh pegawai puskesmas dapat TPP. Amin. Apalagi kurangnya? Bagi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi? Masih ada galak profesional, masih ada galak loyal, biarlah Allah yang jawab. Itu saja saya akhiri Bapak Ibu semua. Sungai Makarti airnya jernih, tempat nelayan memancing ikan. Karena ada Pak Septi, makanya Iya. cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk Bapak Kepala Daerah. Selamat malam.